Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Semoga pagi ini abang kakak tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik abang kakak. Pagi ini kita akan belajar masih di tema 3 yaitu makanan sehat. Tapi kita sudah masuk subtema yang kedua yaitu pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, abang kakak, sebelum memulai pembelajaran ini seperti biasa, mari sama-sama kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nantinya pembelajaran yang disampaikan melalui video ini dapat abang kakak terima dengan baik ya. Nah, abang kakak, coba kamu perhatikan baik-baik. Apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Iya, betul. Gambar yang pertama dia bergerak dan gambar yang kedua tidak. Nah, betul ya, perbedaannya adalah gambar yang pertama yaitu bergerak dan gambar yang kedua tidak bergerak. Itu merupakan contoh dari iklan. Nah, pada dasarnya tujuan utama iklan adalah agar masyarakat mau membeli produk tersebut. Agar masyarakat tertarik untuk membeli produk tersebut, maka iklan dibuat semenarik mungkin dan seefektif mungkin. Iklan memiliki peranan yang sangat penting dalam memasarkan produk agar dapat dikenal oleh masyarakat. Nah, itu adalah contoh dari iklan ya abang kakak, satu yang bergerak, satu yang tidak bergerak. Nah, kalau misalnya dalam bahasa kerennya yaitu media elektronik dan media cetak ya. Oke, kita lanjut. Nah, coba kamu perhatikan macam-macam dari iklan. Macam-macam iklan ada dua. Yang pertama media elektronik dan media cetak. Media elektronik ini bisa berasal dari TV, televisi, dan bisa berasal dari radio. Nah, media elektronik ini menggunakan animasi gerak, suara, dan tampilan yang sangat menarik. Sedangkan media cetak menggunakan warna-warna dan kata-kata yang menarik, tapi dia tidak bergerak. Itu dia bedanya ya. Nah, jadi media elektronik ini bisa menggunakan radio dan televisi. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang mah pada anak-anak. Sekarang kita akan melihat apa saja faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi. Nah, sebelumnya abang kakak pernah diare? Tentu pernah, saja pernah diare. Diare itu terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan yaitu usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran yaitu feses yang cair atau encer. Nah, jadi kalau kamu makan terlalu banyak dan minum atau mengkonsumsi makanan terlalu banyak, maka dia usus besar itu akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah feses yang cair atau encer. Nah, sehingga sari-sari makanan yang terlalu banyak tadi tidak terlalu diserap oleh usus halus. Nah, makanya makanan itu terlalu encer, makanya terjadilah diare. Ya, itu dia. Secara umum penyebab diare ada 6. Yang pertama, infeksi virus. Infeksi virus, rotavirus biasanya yang sering menginfeksi sistem pencernaan kita adalah menyebabkan diare pada anak yang sangat akut dan yang paling sering. Yang kedua, infeksi bakteri yang parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Ini terjadi biasanya yang kita biasa jajanan di tepi-tepi jalan yang biasanya makanan terbuka. Yang ketiga, intoleransi makanan. Terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Yang keempat, alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Kemudian karena penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Yang keenam, gangguan usus biasanya fungsional
atau stres. Nah, jadi secara umum penyebab terjadinya diare itu ada 6 ya abang kakak. Semoga abang kakak bisa mengingat apa yang disampaikan. Jadi abang kakak bisa hati-hati lagi dalam belanja atau mengkonsumsi makanan ya. Nah, tanda-tanda dan gejala diare itu ada 6. Yang pertama, gejala pertama buang air besar encer dan sering. Gejala kedua kram perut. Gejala ketiga nyeri perut. Yang keempat demam. Yang kelima darah dalam tinja. Dan keenam perut terasa kembung. Nah, jadi kenali gejala ini. Kalau misalnya salah satu gejala ini ada pada kamu, belum tentu itu diare ya. Tapi kalau misalnya keenam-enam gejala ini ada pada kamu abang kakak, berarti kamu sudah mengalami diare. Nah, jadi tetap jaga lagi pola makannya ya. Coba kamu lihat, gambar apakah ini dan video animasi apakah ini? Iya betul, video animasi orang yang sedang berada di pasar. Jadi banyak sekali orang di pasar. Nah, aktivitas apa saja yang terdapat pada gambar bergerak tadi? Iya benar, aktivitas jual dan beli. Aktivitas ini sering terjadi di pasar ya abang kakak. Di pasar kita dapat bersosialisasi dan berekonomi secara bersamaan. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Nah, kesejahteraan sosial ini tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material ya, tetapi juga spiritual. Dengan demikian, kemungkinan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Jadi di pasar itu abang kakak, selain adanya jual beli, ada juga sosialisasi antara orang yang satu dengan yang lain. Dan ada juga sistem atau sosialisasi atau interaksi yang mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat ya. Nah, sekarang kita masuk adat istiadat. Adat istiadat itu biasanya adalah suatu kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, dikenal dengan adat istiadat. Nah, adat istiadat itu juga merupakan suatu kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Coba kita lihat contoh adat istiadat dari Subang. Subang itu ada di Jawa Barat, yaitu sisingaan. Tradisi ini adalah tradisi mengarah anak sehari sebelum dihitan dengan menggunakan tandu berbentuk singa. Ya, jadi tradisi itu adalah suatu kebiasaan yang terjadi di suatu daerah yang menjadi penentu bahwasanya di daerah tersebut ada adat istiadat yang dilaksanakan secara khusus sebelum hari H atau pada saat hari H dilangsungkan. Salah satu contohnya yaitu di Subang ya, mengarah anak sehari sebelum khitan, maka digunakanlah adat istiadat yang disebut dengan sisingaan ya. Oke, see you in next video ya abang kakak. Nah, jadi kali ini materi yang disampaikan ya cukup sampai di sini dulu ya. Jadi abang kakak tetap kamu semangat belajar di rumah, karena di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ia menciptakan langit dan bumi dan aneka ragam macam perbedaan bahasa, dan di antara tanda-tanda kebesarannya. Mohon maaf, Miss ulangi. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ia menciptakan langit dan bumi dan aneka ragam perbedaan bahasa dan warna kulit. Sungguh yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpengetahuan. Jadi abang kakak, Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda kulit dan warna, ras dan bahasa, sehingga tercipta adat istiadat, dan kita dipertemukan dalam suatu sosialisasi yang sangat unik dan tanpa direncanakan, yaitu di pasar, bertujuan untuk melangsungkan taraf hidup perekonomian masyarakat. Sungguh luar biasa Allah menciptakan manusia ya, makhluk yang paling sempurna. Jadi abang kakak, tetap kamu melaksanakan sholat 5 waktu sebagai rasa syukur kita terhadap pemberian rahmat dan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan lupa tutup aurat kamu ketika keluar rumah. Tetap jaga kesehatan, pakai masker keluar rumah, tetap cuci tangan. Oke, sehingga kita bisa terhindar dari COVID-19 yang masih merajalela ya Bang Kakak. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.